Kalau kandungan tanah seperti ini otomatis pasti kandungan bahan organiknya udah rendah, di bawah pasti Pak, di bawah 3%, mungkin bahkan nggak ada. Makanya salah satunya kita harus menambahkan bahan organik yang ada di lingkungan kita dan dalam kondisi cepat. Salah satunya adalah abu boiler. Saya menganalisis abu boiler ini, kandungan C organiknya itu bisa sampai 21% Pak. Dengan kandungan kalium itu bisa sampai lumayan juga, sampai 3% kan gitu. Tapi yang paling penting buat kita adalah kandungan C organiknya. Pada area-areal Bapak yang punya areal berbatu, silahkan Bapak berikan dosisnya, nggak usah banyak-banyak Pak. Dikasih 5 kg aja udah cukup sebenarnya. Tetapi pada areal yang parah kondisinya, ya setidaknya lebih dari 10 kg. Tapi 5 kg pun sebenarnya ya asalkan ditaburkan itu sudah membantu. Karena itulah Pak yang membantu ketika sudah memperbaiki sifat fisik sama kimia tanahnya, otomatis nanti KTK-nya juga naik. Ketika KTK itu kapasitas tukar kation itu adalah mulutnya dari serapan hara Pak. Jadi ketika KTK-nya udah banyak, otomatis kalau kita berikan pupuk walaupun jumlahnya sedikit, serapannya akan optimal dan sangat bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit. Itu yang pertama untuk abu boiler. Yang kedua yang bisa Bapak lakukan, kemarin dapat informasi dari Bapak Manajer, adalah bakaran dari tankos. Bakaran dari tankos ini kandungan kaliumnya bisa sampai 40% Pak. Tapi yang rata-rata kami lihat itu analisanya sampai kandungan 30%. Kalau 30% itu kalau dikalikan dengan 5 kilo itu ekivalen sudah 1,5 kilo K2O Pak. 1,5 kilo K2O itu kalau dibagikan menjadi MOP itu sudah hampir berapa? 60% kan Pak. Berarti udah 2,5 kilo kandungan MOP-nya. Makanya ketika kondisi banyak hara terangkut panennya adanya saat ini dengan abu janjang, manfaatkanlah itu. Di mana letaknya, walaupun cuma setiap hari 3 atau 4 orang karungi, terus kemudian karena butuhnya hanya 5 kilo, satu karung muatnya 25, berarti untuk 5 pohon. Lakukanlah Pak. Tetapi ini bukan keputusan untuk owner Pak. Owner harus terus menurunkan pupuknya. Nanti Pak Heru harus mengusahakan juga pupuknya. Ini hanya sebagai bahan suplemen. Jangan dianggap Pak ini sudah dikasih abu, ini sudah dikasih abu janjang, nggak usah dipupuk ini anorganik, ini salah. Tapi ini hanya sebagai suplemen kandang kondisi tanaman kita sudah lapar. Yang selanjutnya mengaplikasikannya Pak. Jadi kami di BPKS melakukan penelitian. Jadi antara air tanah yang kandungan air tersedia di tanaman kelapa sawit di piringan pohon. Saya hapus Pak ya. Yes. Jadi ini tanaman kelapa sawitnya Pak. Kemudian ini antar pohonnya, yang ini Pak ya. Terus ini juga antar pohonnya. Terus ini gawangan matinya. Ini kalau kita ngambil di sini Pak, ini kandungan air tanahnya hanya sekitar 4% Pak. Air tanah tersedia. Kalau kita ngambil nanunya di sini, ini bisa sampai 7%. Tapi kalau kita bisa dapat di sini, di selah ini bisa sampai 11%. Intinya apa Pak? Kita menaburkan pupuk, menaburkan abu janjang, arahkan ke antar pohon ataupun yang mengarah ke gawangan mati. Jangan menaburkan ke pasar di pikul. Karena apa? Air tersedia itu erat hubungannya dengan berapa persen yang bisa diserap secara cepat. Nah, ini nanti perlu dilakukan seperti itu. Jadi abu janjangnya juga sama. Ketika adanya 5 kilo, naburkannya ini satu kali ditabur di sebelah sisi sini, yang agak banyak di sebelah sini, sana ini 25%, 50%, 25%. Enggak usah nabur ke arah pasar pikul. Karena apa? Hubungan dengan penyerapan unsur haranya. Seperti itu. Mungkin minta tolong Pak, bisa ngambil abunya sebentar supaya bisa kita praktekkan.